Trial? Oke, baik. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah menyaksikan sedikit video opening tentang kegiatan kita, rangkaiannya yang sudah dilakukan 2 hari yang lalu sampai hari ini, dan nanti ke depannya kita masih akan ada kegiatan live Instagram yang harapannya teman-teman sekalian juga bisa menyaksikan. Nah, sebelum kita memulai masuk pada materi kita pada hari ini, sebelumnya narasumber kita ada 3 orang, yaitu semuanya adalah guru impian. Ada Rizka Maldavona, kemudian ada Nurul Mentawai, dan ada Rian Maulana. Yang ketiganya adalah guru impian dari Rumah Relawan Remaja. Nah, aturan untuk webinar series kita pada hari ini adalah jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom chat, atau bisa langsung bertanya dengan menyalakan mikrofonnya. Kemudian teman-teman akan dipersilakan oleh moderator. Nah, selanjutnya pertanyaan disampaikan ketika semua pemateri selesai menyampaikan materinya gitu. Setelah tiga pemateri selesai menyampaikan materi mereka. Nah, sebelumnya diingatkan lagi untuk webinar series kita pada hari ini, kita akan ada giveaway nih teman-teman, sama seperti 2 hari yang lalu. Nah, jadi tetap menyimak dengan baik, memperhatikan dengan saksama, supaya teman-teman bisa mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa hari ini langsung dibagikan oleh guru-guru impian yang memang bergerak langsung di 5 lokasi tempat desa binaan Rumah Relawan Remaja yang seperti diceritakan 2 hari yang lalu, seperti itu. Langsung saja kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Rizka Malda. Saya mau cek dulu, Rizka Malda sudah siap? Halo? Halo, Rizka? Oke, baik. Seraya dulu Rizka Malda ya. Saya ingin teman-teman sekalian bisa ketikkan di kolom chat seperti 2 hari yang lalu, dari mana aja teman-teman berasal. Tadi dari Papua, sudah Papua Barat kalau tidak salah, sudah acungkan hadir. Luar biasa ya webinar series kita kali ini, yaitu dihadirkan dari peserta dari Sabang sampai Merauke. Wow, NTB juga hadir. Iya. Halo, salam untuk teman-teman di NTB ya, di Lombok. Oke, sama. Keva Menanu, NTT. Oke, luar biasa. Dari Sulawesi Selatan juga hadir. Oh, ternyata teman-teman di Timur sangat aktif sekali ya untuk kegiatan-kegiatan literasi dan juga kegiatan-kegiatan kerelawanan, kegiatan-kegiatan komunitas, itu luar biasa. Dari Ternate juga ikut. Wow, luar biasa. Maluku Utara, Ternate. Oke. Ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur juga hadir. Iya, luar biasa ya teman-teman. Berarti dari Pulau Sumatera, tempat sekretariat kita, ujung Indonesia itu di Aceh tepatnya, sampai ke Papua juga hadir gitu. Ternyata banyak peserta-peserta yang dari tiap pulau mewakili sepertinya ya, karena tiap pulau punya, teman-teman punya gerakan literasinya masing-masing gitu, yang semuanya adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk memberikan akses kepada anak-anak ataupun adik-adik kita yang tidak mendapatkan akses seperti yang kita dapatkan, bisa merasakan nikmatnya pendidikan. Seperti itu, luar biasa sekali ya. Oke. Oh, langsung dari Aceh. Oke, baik. Aceh juga ikut masuk ya. Medan juga hadir, ya. Kita berdekatan sepertinya ya, Aceh dan Medan. Oke.
guru impian ini diisi oleh anak-anak muda yang luar biasa. Nah, mereka itu lo semawe, oke baik. Nah, anak-anak muda luar biasa yang menetapkan pilihannya, mengabdikan dirinya untuk menyalakan lilin-lilin negeri, lilin di pelosok negeri agar mereka tuh percaya kalau mimpi mereka itu bukan hanya angan-angan semata gitu, tapi memang benar-benar bisa diwujudkan gitu. Coba menyadarkan bahwasanya anak-anak di desa dengan segala keterbatasan ternyata mereka juga bisa loh punya karya yang luar biasa seperti teman-teman yang lainnya gitu, dan alam mereka menyediakan media belajar yang luar biasa seperti itu. Nah, hebat sekali teman-teman kita yang guru-guru impian ini adalah mereka menjadi fasilitator pendidikan dengan wilayah yang bisa dibilang tidak biasa wilayahnya, menyeberangi pulau atau iya dari Aceh Tamiang. Oke, kita juga punya kegiatan di Aceh Tamiang ya, di tepatnya di Balingkara. Nah, jadi wilayah-wilayah yang dijangkau oleh anak-anak muda ini, para guru impian ini adalah wilayah-wilayah yang memang tidak biasa. Kadang menyeberang pulau, kemudian juga menggunakan perahu, membelah sungai, ya membelah sungai di Belantara Lauser sana, tepatnya di Sarah Baru, salah satu desa binaannya Rumah Relawan Remaja di Aceh Selatan, tanpa mengenal, mungkin bukan tidak mengenal ketakutan ya, tapi teman-teman ini berhasil melawan ketakutannya mereka gitu, sehingga mereka bisa sampai di sana, bermasyarakat dengan masyarakat di sana, dan yang uniknya adalah teman-teman guru impian ini selalu dinantikan hadirnya oleh masyarakat seperti itu, terutama oleh anak-anak. Jadi ketika mereka hadir tuh anak-anak menyambut dengan luar biasa, kakak, kemudian ketika pulangnya juga ditangisi oleh warga desa. Begitu dekatnya guru-guru impian ini dengan masyarakat yang ada di sana seperti itu. Dan terkadang silaturahmi tidak hanya tersambung selama ada di desa, tapi setelah ada di desa juga tersambung. Oke, kita cek Rizka, sudah oke? Halo, Rizka, sudah aman? Kita tunggu pemateri kita ya, teman-teman. Suara saya kedengar? Oke, cukup jelas, Rizka? Dengar ya? Oke. Bentar ya, Jelas. saya pasang headset dulu. Oke, terdengar. Oke, pada Rizka disilakan. Oke. Ini lebih jelas atau enggak ya saya ngomong pakai headset? Lebih jelas, Rizka? Oke, bentar. Selamat pagi bagi kawan-kawan yang sudah join ke Zoom. Apa kabar semuanya? Saya adalah guru impian dan sudah 2 periode sebagai guru impian, dari angkatan ke-4 sampai ke angkatan ke-5. Sekarang saya lagi di angkatan ke-5. Oke, langsung aja ya. Apa sih guru impian? Oke, next. Oke, nah apa pendapat kawan-kawan saat melihat gambar ini? Bisa ditulis di kolom chat ya. Di sebelah kiri ada anak-anak sedang belajar sama salah satu relawan kami. Di sebelah kiri juga anak-anak sedang belajar sama salah satu relawan kami. Apa pendapat kawan-kawan saat melihat gambar ini gitu? Pendapat kawan-kawan tentang relawan itu sendiri, tentang guru impian itu?
Oke, kesederhanaan belajar, pendampingan, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, jadi guru impian seperti yang kawan-kawan tahu sendiri adalah guru di program Pustaka Kampung Impian. Dan program Pustaka Kampung Impian kan sudah dijelaskan sebelumnya di webinar series 1 dan series kedua. Jadi program Pustaka Kampung Impian itu merupakan program pendidikan yang fokusnya itu di wilayah 3T, di daerah Aceh. Jadi guru impian sendiri merupakan guru dari program Pustaka Kampung Impian itu. Gitu. Oke, next slide. Apa sih yang dilakukan sama guru impian gitu? Jadi kita bisa bagikan kedua kategori. Ada yang kegiatan yang dilakukan sebelum ke desa, ada kegiatan yang dilakukan saat di desa. Nah, kegiatan yang dilakukan sebelum datang ke desa itu membuat kurikulum. Saat datang ke desa, kita melakukan keempat kegiatan lainnya. Ada briefing, masuk kelas, ada evaluasi, dan pameran. Oke, next. Nah, kurikulum yang kita buat saat pergi ke desa itu berdasarkan survei sebelumnya. Jadi saat kita menemukan di suatu desa itu banyak anak yang belum bisa membaca, terutama belum mengenal abjad, maka kita buat kurikulum yang fokusnya untuk mengenalkan abjad. Tapi ada juga misalkan penemuan kita di mana suatu anak-anak desa itu mereka tidak lancar membaca dan tidak lancar menulis, tapi tidak mau belajar melalui kegiatan menulis. Nah, kita cari tahu nih apa yang dia suka. Rupanya dia suka menggambar. Nah, kita buatlah kurikulum yang fokusnya memang menggambar, cuma kita selipkan belajar menulis di situ. Gitu. Misal contohnya kayak di atas kita suruh gambar pisang, nanti di bawahnya kita suruh tulis bagaimana sih pengejaan pisang itu gitu. Nah, salah satu kurikulumnya itu membaca dasar. Jadi kurikulum membaca dasar itu fokusnya untuk mengajarkan anak-anak mengenal abjad. Nah, di samping kiri itu kan ada gambar kelinci sama gambar wortel ya kan. Ini salah satu media yang kita gunakan dalam mengajarkan abjad. Nama medianya itu Feed the Bunny Alphabet ataupun memberi makan kelinci abjad. Jadi nanti waktu saya bilang ke anak-anak, coba deh ngambil wortel A dan berikan makanan itu ke kelinci. Nah, dia nanti masukkan abjad A itu ke kelinci. Seperti itu, lebih ke sistem fun learning. Nah, di samping itu ada gambar anak-anak dengan alam ya kan. Nah, jadi ada juga materi dalam kurikulum membaca dasar itu tidak kita gunakan media, tapi kita bawa anak-anak ke alam, kemudian anak-anak belajar abjad dari alam itu sendiri. Gitu. Jadi nanti pas saat kita buat ke alam, oke deh, coba kalian ngambil nih ranting-ranting yang ada di alam ini, kemudian kita bentuk A ya. Nah, semua mereka nanti ngambil semua bahan di alam, mereka bentuk A gitu. Oke, next. Oke, kurikulum selanjutnya itu ada membaca lanjut. Nah, kurikulum membaca lanjut ini fokusnya itu untuk mengajarkan anak-anak yang sudah mengenal abjad tapi belum lancar membaca dan menulis. Salah satu materi dalam kurikulumnya itu contohnya itu materi respond to the word. Jadi kita di sini mengajarkan anak-anak untuk respon bencana yang terjadi di alam sekitar gitu. Kita nanti nampakkan gambar ke anak-anak, misal gambar bencana banjir. Kemudian kita tanya, oke deh, bagaimana cara kamu menolong bapak-bapak yang memakai baju warna merah yang sedang mengalami banjir ini? Nah, mereka kan nanti jawab nih, saya akan menolongnya dengan membantunya, Kak, gitu. Meskipun kalimatnya itu terdengar tidak substansif gitu kan, tapi di situ kita sudah bisa mengapresiasi anak-anak karena mereka sudah bisa sudah tahu, sudah memiliki empati dalam secara lisan maupun tulisan gitu. Meskipun nanti secara tulisan tidak bisa nulis, anak-anak dalam kurikulum baca lanjut ini, nanti kita ejakan ke mereka. Saya berarti S, ajak mereka ke alam kayak contoh belajar tentang air, belajar tentang tanah dengan berinteraksi langsung dengan air dan tanah tersebut gitu. Nah, setelah mereka
mereka belajar secara lisan nih, kita suruh tulis lagi di kertas apa yang telah kamu belajar tadi. Meskipun cuma 1 atau 2 kalimat, itu dengan susah payah mereka tulis ya, karena mereka harus ngeja gitu. Itu kita sangat apresiasi usaha anak-anak desa waktu belajar di kurikulum baca lanjut gitu. Oke, next di sampingnya itu ada kurikulum kelas menulis ya kan. Nah, kurikulum kelas menulis ini dia itu fokusnya untuk mengajarkan imajinasi anak, karena anak-anak di sini itu sudah mengenal abjad, sudah lancar membaca dan sudah lancar menulis gitu. Di sini kita nulis apapun, ada mulai dari puisi, komik dan lain-lain sebagainya. Tapi yang unik di sini anak-anak sering nulis hal yang ada di desa mereka, misal contohnya seni, budaya, mainan tradisional gitu. Jadi kita sebagai guru impian sendiri banyak belajar sama anak-anak waktu di kelas menulis ini gitu. Oke, next. Nah, kelas prakarya. Jadi kelas prakarya ini penting karena selain untuk nanti kita pamerkan di pameran, karena ada juga pameran desa selain pameran di Banda Aceh dan ataupun pameran virtual yang sedang kita lalui bersama ini gitu. Jadi kelas prakarya itu semua anak mengikutinya dan kita sering arahkan yang mereka bentuk, yang mereka buat di kelas prakarya itu berasal dari alam desa mereka sendiri. Misal contohnya di bagian paling kiri sebelah sini itu kan ada pohon, kemudian ada daun-daun, ada cabang, ada daun-daunnya, kemudian ada bunga-bunganya, kemudian ada potnya gitu kan. Nah ini batangnya itu berasal dari pohon kopi gitu. Pohon kopi kan merupakan sumber ekonomi utama dari desa yang kami tempati itu. Jadi kami gunakan pohon kopi itu sebagai bahan prakarya gitu. Daunnya itu berasal dari plastik yang sudah dibuang, kemudian kami gosok, jadilah dia keras seperti ini. Sama anak-anak ya kita buatnya. Kemudian di bawah yang jadi potnya itu dari papan telur. Di sampingnya itu ada lagi prakarya dari anak-anak desa juga memanfaatkan dari alam-alam desanya sendiri. Di bawah itu ada mobil-mobilan dari bambu. Mungkin kawan-kawan pernah ya dulu buat mobil-mobilan dari bambu dan anak-anak desa kita ajarkan untuk buat itu juga gitu. Meskipun mereka udah biasa buat hal itu gitu. Tapi buat kita kayak wow itu sesuatu yang baru gitu. Dan kita di sini juga masih banyak belajar dari anak-anak sendiri gitu. Tidak luput dari belajar dari anak-anak. Oke, next. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi yang berbahagia ini. Salam untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom hari ini, di pagi hari ini. Sudah banyak sekali materi yang telah dibahas oleh teman-teman saya yang sebelumnya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit aja. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana. Saya adalah salah satu guru atau relawan yang ada di rumah relawan remaja yang telah ditempatkan di beberapa desa yang ada di penjuru Aceh. Mungkin kepada host bisa ditampilkan materinya. Mungkin teman-teman yang ada di forum ini juga pernah mengalami atau pernah terjun langsung juga ke desa-desa terpencil. Bisa juga dibagikan ceritanya di bawah atau di kolom chat. Kita bisa share nanti. Gimana nih? Oke. Kan tidak semua bicara tentang desa, kita tentu tidak hanya dengan anak bermain atau berkegiatan, tapi juga ada keterlibatan desa, budaya, bahasa, bahkan kebiasaan masing-masing desa itu berbeda-beda. Nah, itu mungkin menjadi salah satu tantangan bagi kami guru impian ya untuk datang ke desa dan menyesuaikan diri dengan mereka. Kemudian dari beberapa desa yang sudah kami kunjungi, mungkin beberapa aspek yang bisa kami bagi atau
pandangan kami untuk kami bagi di pagi hari ini, itu dalam bermasyarakat itu ada beberapa hal ya, seperti salah satunya faktor yang paling dominan dalam bermasyarakat itu adalah komunikasi. Nah, kita sebagai pendatang ke desa yang baru, mungkin yang paling harus kita perhatikan adalah komunikasi, karena sedekat apapun tanpa komunikasi dengan warga setempat, kita mungkin akan dianggap sebagai orang asing. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengatur bahasa, mengatur gaya beradaptasi kita dengan masyarakat setempat. Harus kita yang lebih proaktif terhadap masyarakat setempat. Ya, mungkin cara-caranya bisa kita lakukan dengan kegiatan yang sederhana, seperti ya waktu ketemu mereka kita menyapa mereka, Bang mau kemana Bang, Bu mau kemana gitu. Mungkin mereka dengan begitu akan merasa dihargai, merasa dianggap. Jadi kita pun akan dianggap balik oleh mereka sebagai keluarga mereka. Mungkin selebihnya ya kami menggunakan waktu-waktu senggang untuk bertemu dengan masyarakat, baik di lapangan atau di samping sungai, atau seperti di Sarabaru di samping sungai, di lapangan poli, ataupun di warung-warung warga yang berada di desa. Kami gunakan untuk sebagai tempat kami untuk berkomunikasi, berdialog, bertukar cerita dengan masyarakat. Dan dari situlah kedekatan atau hubungan kami pendatang dengan penduduk setempat terjalin itu. Kemudian kita juga datang ke desa tersebut terbuka gitu. Kita menganggap masyarakat desa tersebut sebagai partner kita, partner dalam belajar. Anak-anak di desa kan belajar bersama kita di beberapa waktu, anak-anak belajar dengan kita. Nah, ada juga beberapa kasus beberapa momen warga mendatangi kami dan menanyakan, atau kalian ngapain di sini? Gimana cara kalian belajar sama anak-anak? Nah, mereka datang ke kami dan melihat, oh gitu, mungkin dari situ mereka lihat, oh anak saya juga belum bisa baca, tolong mungkin difokuskan dikit atau dikasih perhatian kepada anak-anak kami. Jadi dari situlah kolaborasi antara kami dan penduduk setempat itu terbangun, sehingga masyarakat menjadi partner kami, dan harapannya juga masyarakat menganggap kami sebagai partner mereka, itu anak-anak mereka tentunya dalam belajar. Kemudian tidak hanya dalam kegiatan bersama anak-anak, juga kolaborasi ini kami akan kami dapatkan juga waktu, misalnya kan setiap daerah itu pasti ada kegiatan seperti nikahan, sunat, atau maulid, atau resepsi apalah, atau kenduri. Kami datang membantu, dan kemudian nanti pas kami pameran di desa tersebut, masyarakat pun ikut membantu kami, membantu membuat panggung anak-anak, membantu dekorasi, ataupun apapun yang bisa mereka bantu di hari atau di waktu kami yang membutuhkan bantuan. Mungkin kolaborasi seperti itu yang kami dapatkan di desa bersama masyarakat di desa. Kemudian, nah ini penting, belajar bahasa daerah. Salah satu metode kami untuk mendekatkan diri dengan masyarakat di desa itu dengan belajar bahasa daerah. Mungkin kami menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh untuk komunikasi sehari-hari di sini, di daerah kami, di sini, di daerah di luar desa tersebut. Tapi di desa tersebut kan menggunakan banyak bahasa, seperti bahasa Klut,
bahasa Gayo, bahasa Anu Jame dan lain sebagainya, dan itu menjadi sebuah media atau sebuah kesempatan untuk kami untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi kami belajar bahasa daerah mereka, pas ketemu mereka di jalan misalnya, mau kemana, kita pakai bahasa mereka, atau apa kabar, kita pakai bahasa mereka. Jadi mereka seperti, wah mereka mau belajar bahasa kami. Jadi mereka jadi semakin dekat. Selain kita belajar budaya dan bahasa mereka, kita juga menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dan tadi mungkin dari teman-teman yang ada di sini kan berbeda-beda daerah nih. Mungkin bisa disapa pakai bahasa daerah. Dari Papua pakai bahasa Papua. Dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan sebagainya, mungkin bisa pakai bahasa daerahnya untuk menyapa kami di sini yang di Aceh. Oke. Nah, itu salah satu media kami ya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kemudian masih dengar kan? Kemudian dan yang gak kalah penting lagi yaitu kita dalam bermasyarakat kita harus live in. Ya, artinya kita berkegiatan bersama masyarakat, kita hidup di masyarakat. Jadi mau tidak mau atau seperti walaupun pada awalnya mungkin terpaksa, tapi beriring hari akan terbiasa, bahkan bisa bikin nyaman gitu ya. Nah, dengan berperilaku atau berkegiatan bersama masyarakat dan berperilaku dan kegiatan seperti masyarakat setempat. Mungkin seperti mereka yang ada di Pulau Aceh, di pulau, jadi kan mereka ada laut dan mereka berkegiatan sehari-hari itu seperti memancing, menjala ikan, dan nah itu kami manfaatkan untuk seperti kami ikut memancing bersama mereka, menjala ikan bersama mereka, dan hal-hal yang lain yang aktivitas yang seperti masyarakat setempat. Ya, kami sebisa mungkin mengikuti dan berinteraksi dengan kegiatan mereka. Dan itu pun sangat harus seperti itu. Kalau enggak ya mungkin akan terlihat beda dari masyarakat setempat. Dan live in ini enggak cuma terpaku dengan kegiatan, tapi cara pakaian kita, berbahasa kita, dan cara makan, cara masak pun kita mengikuti seperti mereka. Seperti di Sarah Baru di Aceh Selatan, mereka tidak menggunakan LPG sebagai pemanas atau untuk memasak, tetapi mereka menggunakan kayu. Nah, di situ kami belajar pun memasak dengan kayu, mencari kayu, dan ya belajar menghidupkan api dan seperti itu. Jadi ya ada serunya kita belajar hal-hal yang baru dengan orang-orang yang baru. Kemudian dan yang terakhir mungkin kita tidak boleh menganggap diri sebagai orang yang hebat atau lebih daripada mereka orang desa, karena sejatinya kita kan sama, hanya saja perbedaan kebiasaan di desa dan di tempat kita. Jadi kita menganggap diri sebagai orang yang belajar. Kita datang ke desa itu untuk belajar, bukan untuk mengajar. Istilahnya itu kita belajar di masyarakat, dan kemudian dari masyarakat tersebut kita akan mendapatkan nilai positif atau hal-hal baru yang baik, sehingga kita bisa waktu kita balik ke kampung asal kita, hal-hal baik itu bisa kita terapkan lagi di lingkungan kita, untuk teman-teman sekitar. Ya. Mungkin sedikit lagi, lakukan itu dengan ikhlas. Namanya juga
mungkin relawan dan keikhlasannya itu harus dan sedikit demi sedikit akan terasa keikhlasan dalam berbuat baik, berbuat membantu orang, ringan tangan kita di desa mungkin akan semakin hari semakin terasa, dan itu pun akan menjadi nilai tambah untuk pribadi kita sendiri yang telah belajar dari masyarakat setempat. Saya kira itu aja sedikit pemaparan pengalaman kami di desa menggerakkan. Mungkin selebihnya bisa kita diskusikan lagi. Ada yang bertanya mungkin nanti silakan bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Rian dengan penyampaian yang luar biasa ya. Sekarang bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya datang untuk belajar bukan mengajar, datang dengan memahami bukan menghakimi, dan datang dengan menghargai tanpa menggurui. Luar biasa sekali guru-guru impian kita ini. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan 3 pemaparan materi dari guru impian. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi giveaway, kita foto bersama dulu ya. Ini gimana nih? Jadi ya. Baik teman-teman, seraya kita menunggu tim teknisi webinar kita pada hari ini. Teman-teman mungkin partisipan bisa on cam semuanya, kita foto bersama. Oke, teman-teman sudah on cam semuanya? Baik, teman-teman teknisi sudah siap? Oke. Oke, mungkin bisa ditunjukkan gaya terbaiknya ya, teman-teman. Oke. Baik. Sudah selesai sesi foto bersamanya. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan giveaway nih. Nah, seperti 2 hari yang lalu, teman-teman yang give untuk yang akan menjawab pertanyaan harus raise hand terlebih dahulu. Pertanyaan akan diberikan oleh moderator untuk sesi giveaway. Nah, teman-teman sudah siap ya semuanya ya dengan raise hand-nya? Oke, baik. Pertanyaannya sederhana sekali. Apa saja kurikulum yang diterapkan oleh guru impian dalam program Pustaka Kampung Impian? Oke, baik. Kita sudah menemukan siapa yang pertama kali raise hand. Mungkin nggak raise hand online, bahkan langsung raise hand secara on cam ya. Luar biasa sekali, teman-teman. Oke, kepada Pipit Agustina. Oke, Pipit Agustina, silahkan untuk menjawab.
baik yang kita harus terapkan dalam kurikulum yaitu membaca dasar, yang kedua membaca lanjut, yang ketiga kelas menulis. Hanya itu, Kak. Oke. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Pipin Agustina, jawabannya tepat sekali. Membaca dasar, kemudian membaca lanjut, ada kelas menulis. Sebenarnya ada satu lagi, kelas prakarya, mungkin ketinggalan ya, tapi tidak apa-apa. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, teman-teman bisa unraise kembali ya, tidak untuk tangannya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang akan dijawab langsung oleh tiga narasumber kita pada hari ini. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Hairul Tamimi, asal Lombok, NTB. Saya mau bertanya, pengalaman saya bahwa di dusun saya itu anak-anak kecil yang bisa dikatakan usianya belum cocok untuk mengenal dunia maya atau juga game online yang lagi marak-maraknya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang paling efektif untuk masuk ke dunia mereka dengan tujuan kita untuk merubah pola pikir mereka. Baik, mungkin karena di sini tidak ada ditujukan kepada salah satu narasumber, mungkin kepada tiga narasumber kita boleh menjawab ya, atau salah satunya. Silakan pada para narasumber. Mungkin boleh kepada Rizka, boleh bantu menjawab pertanyaan dari Hairul tadi? Dengar nggak suara saya? Terdengar? Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita masuk ke dalam dunia anak yang sudah ketergantungan sama gawai ya kan. Nah, jadi kami pernah ketemu, mungkin tadi sudah dipaparkan juga sama Kak Nurul Muntawai. Kita pernah bertemu di salah satu desa, anak-anak yang dia itu dari latar belakang broken home. Masuk broken home di sini, dia dari kecil sudah ditinggal oleh ibunya, kemudian besar dengan ayahnya, dan ayahnya itu super sibuk ke ladang, ke kebun dan lain-lain. Dan dia akhirnya dikasih satu gawai sama ayahnya, sehingga dia kehidupan dia ya pakai gawai itu terus gitu. Dia memang selalu ke pustaka kita, memang setiap hari ke pustaka kita, bahkan ke tempat tinggal kita gitu. Dia yang lebih aktif sama kita. Cuma saat dia berinteraksi dengan kita, dia itu sama gawai nggak berbicara gitu. Dia cuma duduk aja. Seperti apa ya? Dia coba cari perhatian kita, cuma ya dengan cara dia gitu. Nah, terus saya beberapa kali diskusi sama relawan lain juga bagaimana cara menghadapi anak ini, karena dia sebenarnya ingin belajar dengan kita, tapi dia juga tetap suka sama gawai dia gitu, dan tidak mau bergabung saat proses belajar. Dia memang duduk waktu proses belajar sama kita, cuma dia nggak belajar gitu. Akhirnya saya tanya suatu hari, kamu main apa sih? Kamu main game apa gitu? Terus dia jawab, saya main game semacam game pesawat gitu. Cuma dia nggak bisa baca kan. Dia nggak bisa baca gamenya itu game apa. Dia cuma tahu bagaimana cara install game itu di suatu aplikasi. Misal lokasinya aja dia tahu. Kemudian cara main gamenya itu dia tahu lokasinya di mana, exitnya tahu, tombolnya di mana. Cuma dia nggak tahu kalau itu exit, karena dia nggak bisa baca. Anak ini sama sekali nggak tahu abjad gitu. Padahal umur dia sudah berapa lah, kelas 4 SD gitu. Nah, kami gunakan motivasi gawai ini, motivasi dia bersama gawai ini untuk mengajar abjad akhirnya. Jadi kita kenalkan, itu tombol yang kamu tekan tadi itu apa sih bacanya gitu. Nggak tahu Kak, pokoknya dia di situ posisinya, dan itu untuk keluar dari game gitu. Nah, itu hurufnya itu ada E, ada X, ada I, ada T gitu. Itu bahasa Inggris lu, judulnya itu keluar. Saya bilang gitu. Oh, bahasa Inggris Kak, wah keren ya, kata dia gitu. Akhirnya dari situ kita bukan belajar abjad lagi sama dia. Dia sudah termotivasi bukan hanya untuk belajar abjad, tapi juga termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi intinya itu
jangan ambil, don't take away gitu, jangan ngambil gawai itu dari dia, tapi gunakan motivasi untuk gunakan gawai itu, motivasi gunakan gawai itu untuk belajar lanjut gitu. Semoga menjawab ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Baik, terima kasih Rizka untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Nurul yang tadi bercerita tentang anak. Pada Nurul, disilakan. Ya, suara saya terdengar jelas? Jelas sekali. Oke. Nah, sebelumnya memang kalau misalnya anak yang sudah HP, kita itu mungkin akan susah, tapi membuat kita juga lelah, dan itu dari orang terdekat dia. Misalnya yang memberi HP dia itu kan orang tua dia sendiri tadi, yang memfasilitasi dia HP. Nah, kenapa dia dikasih HP? Karena supaya ibunya itu nggak digangguin dan sebagainya. Dan kebanyakan sekarang kita lihat, kita tidak bisa menutup mata bahwa ibu-ibu sekarang memang begitulah cara mereka mendiamkan anak-anaknya dengan HP. Dan kita sebagai orang tua juga harus berkaca. Aku mau anakku keluar dari dunia lebih menyenangkan di dunia nyata. Misalnya kita memperkenalkan mereka itu sesuatu kegiatan yang menyenangkan, berjalan misalnya ke suatu tempat yang intinya kita jangan ada perasaan di hati, alah malas keluar begini begitu biar dia dengan HP-nya dan sebagainya. Saat itu memang sudah terlanjur. Kebanyakan sekarang kasusnya di desa-desa yang saya dapatkan itu, bahkan banyak orang mengatakan, saya maunya anak saya itu nggak main HP, tapi namanya sudah terlanjur, jadi mau gimana lagi? Sebenarnya ada cara, dampingi mereka untuk mereka itu lebih tertarik dengan sekitar mereka. Seperti contohnya juga di desa itu, memang pas dia diambil HP-nya itu dia berajuk dan sebagainya, tapi dia dihibur dengan kegiatan yang lain yang menyenangkan, seperti diajak dia ke sungai kah, ke satu tempat yang dia ajarkan sama orang tuanya, itu loh lihat si ini begini begitu, dan kamu itu dengan HP, dunia HP itu istilahnya kita mengatakan pada mereka itu tidak selangsung karena dia tercandu dengan HP. Kita nggak bisa mengatakan langsung itu HP tidak bagus untuk kamu, karena dia akan berpikir saat itu tidak bagus untuk saya, kenapa dulu ibu memberi saya itu. Nah, jadi karena itu dia sudah tergantung di situ, kita sebagai orang yang terdekat dia itu membawa dia ke arah yang lebih bagusnya begitu. Baik, terima kasih untuk jawaban luar biasa dari Nurul. Teman-teman tadi di kolom chat ada yang mengatakan bahwasanya dia ingin langsung bertanya. Sahdan ya, pada Sahdan ingin open mic dengan untuk bertanya. Sahdan, silakan open mic. Sahdan. Ya. Oke, Sahdan. Oke, silakan pertanyaannya Sahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sahdan, asal dari Maluku Utara, Ternate. Saat ini saya sedang berkuliah di Bogor, di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah. Baiklah, sini saya ingin nanya-nanya saja ya Kak, pada narasumber ingin bertanya. Iya, silakan. Tapi sebelumnya mohon maaf jika public speaking saya kurang baik begitu. Ya, saya terapa-apa toh? Baiklah, di sini saya kuliah di Bogor, jurusan saya itu pendidikan. Nah, tadi mendengar pemaparan materi dari narasumber tadi menyangkut dengan lingkungan kan. Nah,
Di situ kami di jurusan pendidikan di situ diajarkan kan IPS kan, jadi diajarkan apa namanya mata kuliah ekopedagogi, di mana situ apa namanya kita bagaimana tentang peduli lingkungan. Nah, di situ sudah banyak yang kita pelajari, tapi itu kurang apa namanya srek gitu kalau tidak kita praktekkan secara langsung kepada anak-anak begitu. Nah, jadi maksud saya gimana agar kita bisa bergabung gitu? Apakah kita bisa bergabung dengan gitu relawan gitu? Karena jujur saya sangat senang program-program begini, Pak. Kita bisa seperti yang baik. Kita bisa selain kita bisa bergaul sama anak-anak, kita juga bisa apa namanya bergaul sama masyarakat yang luas di terhadap apa nih daerah yang kita belajar gitu. Gitu saja. Terima kasih Sahdan. Terima kasih. Mohon maaf pertanyaan ditujukan kepada semua narasumber kita atau ada salah satunya? Mungkin dari Mas siapa tadi ya? Rian, narasumber. Mas Rian, baik narasumber kita yang ketiga ya. Kepada Mas Rian. Saya ulangi ya, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara bergabung menjadi relawan guru impian dalam program Pusaka Kampung Impian. Seperti itu ya, menjadi relawan-relawan seperti ini ya. Begitu pertanyaannya, Sadan, benar? Iya, begitu pertanyaannya. Baik, terima kasih Sadan. Kepada Rian, disilakan. Tes. Nah, terima kasih. Terdengar. Terima kasih kepada Mas Sahdan yang telah bertanya gimana cara mendaftar menjadi relawan di 3R gitu ya? Ya, benar Rian, kurang lebihnya seperti itu. Nah, melihat dari pengalaman pribadi untuk mendaftar 3R atau rumah relawan remaja di bidang kerelawanan ini, ya pertama harus ada niat dulu ya. Dan sepertinya Mas Sadan ini niatnya udah bagus sekali, tinggal tunggu aja open rekrutmennya. Atau kalau Mas Sadan mau membuka atau mengikuti di daerah Mas Sadan sekarang yang di Bogor mengenai kerelawanan pendidikan, mungkin bisa saja Mas Sadan mulai dari yang terdekat, mungkin di sekitar Mas Sadan ada komunitas yang bergerak di bidang yang sama seperti yang kami orang 9 nanti insya Allah. Sepertinya Mas Sadan mau pergi ke Aceh ya? Nah itu mungkin begitu. Terima kasih. Iya, jawabannya Rian. Benar, Mas Sadan ingin bergabung ke Aceh. Oh ya. Oh, baik. Berarti kalau mau ke Aceh bisa ke sini nanti insya Allah pas dibuka bisa di daftar, kemudian diberi materi tentang yang dibutuhkan di desa nanti, pelatihan fisik, mental, dan juga secara materi akan dibimbing. Saya rasa begitu. Mohon infonya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Bagaimana Rian? Cukup dengan jawaban dari pertanyaannya selanjutnya Sadan? Bisa atau ada yang ingin ditambahkan?
akses ke Instagram atau YouTube Rumah Relawan Remaja. Biasa aja pengen lihat ke Aceh main-main. Jelas bisa ditanyakan lagi. Oke, baik. Makasih Rian untuk jawaban yang tadi ya. Berarti kepada Sahdan bisa ditunggu informasinya terkait dengan rekrutmen guru impian untuk angkatan selanjutnya. Nah, teman-teman tahu bisa mengetahui segala info ini dengan mengecek websitenya Rumah Relawan Remaja dan juga bisa ikut follow nih Instagramnya Rumah Relawan Remaja. Semua informasi berkaitan dengan kegiatan dan juga open recruitment relawan-relawan akan disampaikan secara terbuka di Instagram dan juga website Rumah Relawan Remaja. Terima kasih. Kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih Sahdan sudah bertanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pipit Agustina ditujukan pada pemateri kedua, berarti kepada Nurul. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan jika kita sebagai guru menemukan anak yang pemalu? Nurul, silakan bisa bantu menjawab. Oke, masih ada sambungannya nih teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara membangun semangat mereka? Berarti pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai guru jika menemukan anak yang pemalu dan bagaimana cara kita membangun semangat anak-anak tersebut. Silakan, Nurul. Oke, terima kasih kepada Mbak yang bertanya. Saya sedikit akan menceritakan mungkin dari cerita ini, itulah mungkin cara saya. Karena di desa itu bahkan saya banyak mendapatkan anak-anak yang pemalu, rata-ratanya itu anak-anak perempuan. Nah, jadi anak-anak yang pemalu ini mereka lebih ke pendiam, tapi dia memerhatikan apa yang kita lakukan. Nah, saat kita menyadari, kita tuh harus lebih peka. Kita sebagai guru impian tuh kita harus lebih peka bahwa seandainya apa sih yang dia mau bertanya, apa sih yang mau dilakukan sehingga dia itu melihat kita, melihat tingkah laku kita, gerak-gerik kita. Nah, ini kita harus peka. Jiwa yang paling utama itu ya kepekaan itu tadi. Nah, saat kita sudah mengetahui bahwa dia itu pemalu dan sebagainya, kita bisa mengajak dia tuh berbicara. Memang anak pemalu itu bandingan berbicaranya itu kita berbicara 10, dia cuma menjawab satu kata. Nah, itu kita itu tidak bisa menyerah. Kita bisa mengawali dengan cerita-cerita kita sendiri, dengan misalnya, kakak begini loh, kakak ke sini datang tujuannya biar main-main sama kalian dan sebagainya. Nah, saat dia merasa, oh kakak ini enak ya diajak ngobrol, dia akan berani walaupun karena sikap malu mereka dia tersendiri. Nah, caranya itu kita harus lebih intens dengan dia. Kita tidak hanya bisa kita tidak hanya bisa Halo Nurul, suaranya sedikit hilang ya. Belum terdengar di kita. Halo, belum terdengar di kita. Hidupin Mek Mun.
Semangat. Asik. Halo? Halo, oke. Kan dulu sudah terdengar baik kok suaranya. Silakan dilanjutkan, Oke. boleh? Nah, Tadi mungkin terkendala teknis ya. Sorry ya, teman-teman. ya, mungkin ya dengan cara begitu saya menerapkannya itu kita sebagai teman kita tidak bisa mengandalkan waktu bersama anak-anak di jam belajar itu doang, tapi kita juga saat anak-anak ini bermain dengan kita, apalagi kasus sebelumnya itu pas di desa itu kan mereka itu sekolahnya kan nggak ada sinyal dan sebagainya, tapi mereka bermain dengan kita. Nah, kita gunakan waktu mereka bermain kita itu, kita cari tahu, kita menggali informasi. Kita memang harus lebih proaktif. Kita memang kadang-kadang merasa klik-klik sendiri, nggak ada jawaban dan sebagainya, tapi kita harus begitulah kita mengoreksi informasi dari si anak ini. Nah, untuk menyembuhkan semangat dia belajar itu, kita lebih gampang mendekati anak-anak itu malu ini. Karena dia sebenarnya punya kemauan dan punya semangat sendiri, cuman dia tidak berani untuk mengutarakan bahwa apa sih yang mau dia lakukan dan apa sih yang akan dilakukan begitu. Nah, saat kita mendapatkan anak-anak yang begini, yang pemalu juga, kita sedikit tahu itu bahkan kita saat di desa ini kan kita tidur bareng dengan mereka bahkan. Nah, kita bisa mengawali dengan curhat-curhat dan bahkan dengan omong-omong yang katakanlah tidak penting, tapi itu cara kita untuk mendapatkan kepercayaan dia itu, dan dia itu menghindari rasa malu dia. Nah, mungkin begitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Iya, luar biasa sekali. Bagaimana yang bertanya? Apakah sudah terjawab? Bisa bantu ketik di kolom chat ya, teman-teman. Bisa diinikan bahwasanya cara mengatasi anak yang pemalu itu mungkin mendekati dia secara personal ya. Rangkuman dari jawaban Kak Nurul tadi, anak-anak yang pemalu itu bisa didekati secara personal, diajak ngomong secara pribadi, dan juga pada saat tidur bersama mereka mungkin kita bisa bertanya masalah mereka seperti apa. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya adalah pertanyaannya dari Kak Norica nih. Luar biasa sekali, Kak Norica sangat aktif sekali ya dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Pertanyaannya, Masya Allah keren sekali kakak-kakak guru impian. Tidak hanya mengajar adik-adik, tapi juga bersama masyarakat desa. Luar biasa. Yang ingin ditanyakan adalah, ini pertanyaan kepada semua narasumber, mungkin nanti bisa dijawab dulu oleh salah satu narasumber. Selama berkegiatan, hal apa yang paling berkesan bagi masing-masing kakak-kakak? Oke, hal apa nih teman-teman narasumber yang paling berkesan selama berkegiatan di desa-desa? Silakan kita mulai dari Kak Rizka. Cek sound. Kedengar nggak suaranya? Dengar, oke. Oke, sudah terdengar. Hal berkesan. Jadi kita kan ada 6 desa. Salah satu desa yang paling berkesan bagi saya mungkin desa yang terletak di Aceh Tengah, namanya Desa Serempa. Gitu. Nah, di sana itu saya bertemu dengan anak-anak yang hyper sekali, sangat hyper. Jadi gimana kita bilang hypernya itu sampai suatu hari saya menangis karena saya tidak bisa mengkontrol mereka, tidak bisa mengajari mereka bagaimana ya cara menghadapi mereka ini gitu. Hyper mereka itu, misal jika kita tidak misal kita tidak melakukan apa yang mereka request gitu, mereka bakal merajuknya itu sampai mungkin kita bilang sudah sangat apa ya, kasar gitu. Mereka sampai lempar-lempar batu ke rumah kita. Pokoknya sampai kita itu bicara lagi sama mereka. Masalahnya mereka harus kita bicarakan, harus kita interaksi itu 24 jam. Dan energi mereka itu besar sekali. Nggak satu orang. Semuanya seperti itu. Semuanya. Rata-rata seperti itu. Mungkin kalau satu orang kita masih bisa
sama-sama sama-sama timbal balik, karena cuma satu yang seperti energi besar seperti itu. Tapi masalahnya ini semuanya seperti itu. Jadi ada salah satu anak namanya, ya kita sebut namanya Abdul gitu kan. Jadi si anak ini dia belum bisa membaca juga. Cuma masalahnya cara dia menarik perhatian itu bukan seperti anak yang saya bilang tadi. Dia tidak diam, tapi dia secara terus-menerus membuat saya kesal. Cara menarik perhatian itu dengan cara membuat saya kesal. Mungkin saat saya kesal, dia menganggap kalau saya itu sudah menaruh perhatian ke dia gitu. Dan itu saya ngambil kesimpulan itu saat pertengahan penempatan. Di awal-awalnya saya selalu bilang, kamu kok kayak gitu sih gitu. Saya selalu kesal. Makin saya kesal, makin dia lakukan hal yang saya larang itu gitu. Nah, itu mungkin hal yang berkesannya karena saat saya memarahi dia, saya setiap malam menyesal gitu. Kok saya marahi ya dia tadi, maunya saya lebih sabar gitu. Setiap malam seperti itu. Sampai waktu kami berpisah gitu, saya teringat lagi dengan dia. Mungkin gitu ya, mungkin guru-guru kita mungkin yang pernah ngajar kita juga mengingat kita kalau bukan sebagai anak pandai, anak yang paling ternakal gitu ya. Dan anak ini yang paling berkesan bagi saya karena saya banyak sekali belajar dari dia. Bukan hanya bukan hanya kesal aja, tapi saya banyak belajar dari dia karena setiap dia melakukan sesuatu, saya harus mencari solusi akan sesuatu itu gitu. Gitu sih, itu hal berkesannya. Moderator mungkin. Oke, baik, terima kasih Kak Rizka untuk berarti hal berkesan ya, hal berkesannya adalah menghadapi anak-anak yang hiperaktif ya, yang kemudian membuat diri sendiri pada malam hari itu merasa menyesal kenapa harus memarahi dia, kenapa tidak lebih sabar gitu. Berarti pelajaran yang bisa diambil adalah seharusnya dengan dia kita belajar sabar seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita dengar nih pengalaman paling berkesan dari Kak Nurul mungkin. Silakan. Pemateri kedua. Kalau menurut saya yang paling berkesan itu ya hampir setiap desa itu punya kesan yang berbeda-beda. Tapi saya itu lebih ke pengalaman saat bersama warga mungkin ya. Saya itu lebih aktif bisa dibilang saya itu lebih mencari sesuatu itu kebahagiaan mungkin bersama warga masyarakat. Jadi yang paling berkesan itu saat saya pernah di salah satu desa yang katanya agak susah dimasuk nih dengan orang baru, mereka itu sangat tertutup dan sebagainya. Memang agak susah ya masuk ke orang yang tidak mau menerima orang luar begitu. Tapi karena kebetulan saya mungkin agak cerewet orangnya, jadi saya suka bertanya dan akhirnya mereka juga merasa, oh anak ini bertanya terus kayak gitu. Jadi kita harus jawab nih, mau nggak mau kan ibu ini harus jawab nih. Kamu tuh ya, kamu cerewet, jadi kamu tuh harus gitu ya, harus kamu suka nanya, jadi kita harus ya. Nah, jadi kesan yang saya dapat itu karena saya dianggap cerewet loh hampir di semua desa, saya suka ngomong dan sebagainya. Jadi respon masyarakat itu ya sangat bagus terhadap saya yang datang orang baru nih. Jadi dan yang saya paling suka itu dalam masyarakat hampir semua desa itu tidak ada sekat sosial antara masyarakat, misalnya antara Pak Geciknya, datuknya, ataukah dia orang biasa saja. Dengan kita berinteraksi orang baru itu mereka tidak ada mengenal aku seorang yang dipandang di kampung ini, aku tidak boleh semena-mena dengan mereka yang butuh aku atau sebagainya, itu tidak ada. Nah, itu yang paling berharga dan bahkan sangat jarang dijumpai ya, bahkan di lingkungan saya sendiri, tapi saya menjumpai itu hampir semua desa tuh, bahkan semua desa saya jumpai yang begitu. Dan bahkan itu masyarakat juga sangat proaktif dengan kedatangan kita, dengan apalagi kan kita di desa ini sudah berkelanjutan begitu. Saat kita bilang dengan saya datang dari 3R dan sebagainya, mereka langsung, oh orang 3R ya, begini, begitu, dan sebagainya. Jadi masyarakat itu yang menurut saya ya paling berkesan itu respon masyarakatnya itu sendiri dalam menerima kita sebagai pendatang yang baru dan menerima kita itu sebagai orang di situ, bahkan dianggap seperti anak sendiri. Saat kita datang, kita memang masih penasaran, kadang-kadang ditunggu juga, tapi saat kita pulang itu kita ditangisi, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat suatu momen paling berharga dan bisa dibilang sesuatu yang
berharga sekali yang tidak pernah kadang kita dapat dari orang yang lain, bahkan ya hal sederhana tapi ya saat kita diterima oleh masyarakat kita akan merasa terharu gitu ya. Sudah begitu aja sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul untuk jawabannya. Berarti ketika pulang, ketika pergi ke desa itu berasa pulang kampung ya, seperti itu sepertinya kesan dari Kak Nurul untuk masyarakat-masyarakat di 5 desa yang beliau kunjungi. Oke, kita dengarkan dari Rian. Bagaimana Rian? Oke, cek. Yang seperti kata Kak Nurul tadi, setiap daerah itu, setiap desa yang kami kunjungi itu kan berbeda-beda. Jadi kesannya pun berbeda-beda. Tapi ada satu atau dua hal yang menjadi momen berkesan bagi saya, yaitu desa itu seperti sekolah saya ya. Saya belajar sesuatu yang nggak saya belajar di tempat lain. Jadi di desa saya belajar menukang, seperti merangkai listrik dan sebagainya. Bahkan seperti desa Sarabaru kemarin, kami dipaksa atau belajar memasak menggunakan kayu. Nah, itu kan pengalaman baru bagi saya dan beberapa teman yang datang ke desa Sarabaru. Jadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang bersifat hal baru yang kami dapatkan di sana, yang nggak kami dapatkan di desa atau di tempat lain, bahkan di daerah kami sendiri pun. Mungkin itu yang menjadi nilai pembelajaran bagi saya pribadi, untuk belajar hal-hal yang baru yang belum saya pelajari sebelumnya. Yaitu seperti masak pakai kayu, nggak ada sinyal, buang air langsung ke sungai, seperti itu, maaf. Dan hal-hal yang praktikal seperti bertukang dan juga merangkai listrik, seperti itu mungkin lebih kurangnya. Sedangkan ada lagi Rian? Sudah, mungkin itu aja. Oke, baik. Berarti kesan bagi Rian adalah masyarakat itu menjadi laboratorium belajar yang luar biasa, yang dulunya tidak pernah dirasakan, tapi selama menjadi guru impian, jadi banyak hal yang dirasakan. Gitu ya. Kalau dulu masaknya pakai kompor gas, selama jadi guru impian di beberapa wilayah justru masaknya pakai kayu, dan itu jadi belajar bagaimana tata cara menghidupkan api, itu pelajaran yang luar biasa sebenarnya ya. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ada dari Malikatun Natikoh. Pertanyaannya adalah, mungkin ini untuk semua narasumber juga, kembali. Saya Malika dari Rumah Cita ingin bertanya, bagaimana menumbuhkan semangat anak-anak yang susah diajak belajar, bagaimana menumbuhkan antusiasme mereka. Baik, kepada Kak Nurul mungkin ya, karena tadi bercerita banyak tentang anak-anak, dipersilakan untuk menjawab cara menumbuhkan semangat dan antusiasme anak-anak. Silakan. Ya, semoga bisa menjawab ya. Jadi apa sih yang kita tahu nih? Mereka itu sukanya di bidang apa? Hal yang bagaimana? Kita bisa lihat semangat mereka itu di mana. Kita sebagai guru itu tidak bisa mendikte mereka tuh harus ke sini, harus ke situ dan sebagainya. Kita tidak bisa, tapi kita sebagai guru hanya menampung imajinasi mereka. Kita sebagai wadah menampung apapun yang mereka bisa. Misalnya si anak A, dia bisa menulis, tapi dia lemah dalam bercerita. Kita tidak bisa memaksa dia untuk bercerita. Nah, begitu juga anak-anak yang lain. Saat dia lebih condong ke menulis, kita saat menyuruh dia menggambar itu dia mungkin akan buntu. Nah, semangat saat kita memberi mereka wadah itu, mereka semangat mereka untuk belajar itu lebih besar. Seperti yang saya dapatkan di desa sih begitu. Saat
si A, si B. Mereka ini punya mereka di kelas yang sama, tapi mereka punya karakter yang berbeda. Nah, terkadang kurikulum kita ini kan buat untuk satu kelas. Kadang-kadang tipe-tipe anak ini tidak bisa menerima kurikulum kita membuat itu. Kita bisa mencari solusi yang lain. Misalnya, hari ini kita belajar tentang alam gitu. Nah, si anak ini yang lebih suka suka menulis, dia lebih suka bercerita. Maka kita akan menampung dia itu bercerita tentang alam dia itu sampai nanti kita mendengar, kita sebagai pendengar yang baik begitu kan. Saat kita bisa melihat, saat kita memberi dia wadah untuk mengapresiasi dia sendiri, dengan begitu kita melihat oh dia lebih senang saat kita mendengarkan dia bercerita. Nah, begitu Lis. Nah, dia akan lemah saat kita suruh lisan. Nah, jadi intinya itu dorong dari kemauan mereka, dari keahlian mereka, apa yang mereka kita tidak bisa mengajak anak-anak itu harus ikut, tapi kita harus menjadi teman yang menerangkan apa belajar dan yang mereka senangi. Menurut saya sih begitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, secara tidak langsung sebenarnya cara membangkitkan semangat dan antusiasme anak adalah menerapkan tata cara belajar berdasarkan hal yang mereka inginkan. Begitu. Jika mereka senang di alam, maka kita belajar di alam. Gitu. Jika mereka tidak bisa menggambar, ya bukan berarti mereka tidak bisa membuat prakarya yang lain. Seperti semua menyesuaikan. Seperti kita mengutip kalimat Albert Einstein yang mengatakan, monyet akan bodoh sekali jika dikira dari kemampuannya berenang. Demikian juga ikan akan sangat bodoh sekali jika dikira jika dihitung dari kemampuannya memanjat seperti itu. Jadi setiap anak itu punya keunikan sehingga cara yang dihadapi juga harus dengan cara-cara yang unik seperti itu ya. Oke, kita masih ada pertanyaan satu lagi dari TBM Poko Deki Cakrawala. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan kurikulum membaca dasar, membaca lanjut, kelas menulis, dan kelas prakarya di tengah anak-anak pinggiran atau anak-anak desa, di mana kita ketahui bahwa pengetahuan dan keterampilan serta karakteristik peserta didik anak di desa atau pinggiran masih jauh dari harapan. Kemudian, yang kedua, bagaimana menciptakan kurikulum pembelajaran yang cocok untuk anak-anak yang berbeda kompetisi. Misalkan ada yang belum bisa baca tulis, namun di sisi lain anak-anak lain sudah lancar baca tulis. Jadi gap antar mereka itu jauh sekali. Nah, berarti bagaimana menciptakan kurikulum dan juga ketika dalam satu lingkar anak itu ada gap, ada yang sudah bisa membaca dan ada juga yang belum bisa membaca, itu bagaimana membuat kurikulumnya. Mungkin kita akan dengarkan jawaban dari pemateri kita yang pertama ya, dari Kak Rizka tadi yang membahas tentang kurikulum. Silakan. Halo, dengar kan? Dengar? Moderator? Atau peserta? Oke, dengar. Oke. Tadi cukup jelas. Oke. Silakan, boleh. Silakan. Anak pinggiran maksudnya apakah anak-anak wilayah 3T maksudnya gitu? Jadi ya kurang lebihnya seperti itu, wilayah-wilayah yang memang ya terpencil ya. Jadi sebenarnya kan kita buat kurikulum itu setelah survei dulu desa itu gitu. Tadi juga sudah saya paparkan. Misalkan di suatu desa itu kan, di satu desa itu dia nggak satu kondisinya, dia banyak bervariasi gitu. Ada satu kelompok anak-anak yang nggak tahu abjad, ada satu kelompok anak-anak yang sudah tahu abjad tapi belum lancar membaca, ada anak-anak yang dia sudah lancar semua, cuma kita perlu untuk kreativitasnya aja, untuk membangun kreativitas. Ada juga yang dia sudah besar tapi dia ada kondisi grahita, di mana dia lambat dalam menangkap pelajaran gitu. Nah, mau nggak mau, kita harus buat kurikulum berdasarkan kategori ini gitu.
Makanya tadi kita buat beberapa kurikulum gitu kan. Tapi tadi berdasarkan paparan dari Kak Mun juga, dari Kak Nurul Muntawai, anak-anak Grahita ini yang kita temukan itu bahkan ada yang udah kelas 2 SMP. Dan kelas 2 SMP itu kan kebanyakan kan masuk kelas menulis. Tapi karena dia Grahita, kita nggak masukkan dia ke kelas menulis. Kita buat kelas dia khusus. Jadi setiap malam anak ini pergi ke tempat kita tinggal, kemudian kita ajarkan dia abacaga. Abacaga itu buku untuk mengenal abjad. Meskipun dia lambat, tapi dia ada perkembangan. Karena yang kita ajarkan ke dia itu apa yang dia perlukan. Gitu. Makanya mungkin saat di sekolah formal, anak-anak yang seperti ini tuh banyak yang tertinggal. Karena ya guru mengklasifikasikan anak itu tidak berdasarkan kemampuan ataupun kemauan mereka, tapi berdasarkan umur mungkin, berdasarkan naik kelas atau tidak naik kelasnya gitu. Tapi kalau misalkan yang kita ini, yang pendidikan alternatif ataupun pendidikan informal yang kita lakukan di Pustaka Kampung Impian sendiri itu, kita lakukannya itu bukan berdasarkan yang kategori pendidikan formal, tapi berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan juga keinginan mereka. Ada juga anak-anak yang sudah dia belum lancar membaca, kayak saya bilang tadi, belum lancar membaca, belum lancar menulis, cuma dia nggak mau belajar baca dan menulis gitu. Akhirnya kita akan cari nih apa yang dia suka. Rupanya dia suka menggambar ataupun mewarnai. Nah, kita buat kurikulum berdasarkan yang dia suka ini, tapi kita selipkan pelajaran menulis dan membaca tadi. Akhirnya dia ada perkembangan juga karena dia melakukan apa yang dia suka gitu. Nah gitu, mungkin kalau belum terjawab boleh ditaruh di chat box, itu yang bisa saya jawab. Dan itu apa yang kita lakukan di Pustaka Kampung Impian. Sudah. Baik, terima kasih Kak Rizka untuk jawabannya. Berarti membuat kurikulum based on lokasi yang telah kita datangi, kemudian berdasarkan kebutuhan dari anak-anak yang ada di sana, tidak bisa mengeneralkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Mungkin itu ya yang teman-teman guru impian telah terapkan di desa-desa yang mereka kunjungi. Nah, untuk teman-teman yang bertanya tadi mungkin bisa menyesuaikan nanti wilayah kondisi daerahnya itu seperti apa, sehingga kurikulum yang dibuat juga akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak yang ada di sana. Baik, teman-teman, kita masih punya satu pertanyaan lagi tadi dari TBM sama ya, dari yang penanya tadi dari TBM Pokondeki Cakrawala. Pertama terkait dengan informasi menjadi relawan di Rumah Relawan Remaja. Kemudian yang kedua, apakah relawan ini terbuka untuk lintas provinsi dan kabupaten? Salam literasi kembali ya. Oke. Jadi teman-teman, berkaitan dengan menjadi relawan di Rumah Relawan Remaja, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Rian, yang ketiga, yaitu nanti akan ada open recruitment untuk relawan rumah relawan remaja, yang informasinya disampaikan di Instagram, yaitu @rumahrelawanremaja. Untuk yang guru impian, ini memang karena live in dengan masyarakat, jadi teman-teman harus, kalau seandainya yang lintas provinsi, berarti harus tinggal di Aceh selama kurang lebih 1 tahun, selama periode guru impian, seperti itu. Kalau yang di Aceh bisa langsung ikut bergabung dengan beberapa proses yang harus dilalui sebelumnya gitu. Kemudian untuk lintas provinsi, tenang, jangan khawatir, kita masih ada kok kegiatan-kegiatan virtual lainnya yang memang bisa diikuti oleh teman-teman di luar provinsi Aceh gitu. Jadi teman-teman lintas provinsi bisa menjadi relawan online untuk kegiatan-kegiatan virtual yang dilaksanakan oleh Rumah Relawan Remaja. Jadi informasi dan hal lainnya mungkin akan jelas disampaikan di Instagramnya Rumah Relawan Remaja. Jadi teman-teman bisa pantau terus, yang belum follow bisa follow, karena semua informasi terpusat di situ. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita sudah berada di sesi terakhir dari webinar series 3 pada hari ini dengan tema pendidikan alternatif dan guru impian. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita berkaitan dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, teman-teman panitia juga sudah menyiapkan link absensi untuk teman-teman peserta isi. Jadi mohon
jangan lupa mengisi link absensi tersebut. Kepada para narasumber kita, disilakan untuk closing statement. Dimulai dari Kak Rizka mungkin ya. Oke, sudah didengar? Terdengar cukup jelas? Closing statement mungkin. Jadi untuk menjadi guru impian, mungkin definisi guru impian sendiri itu adalah dia bukan hanya mengajar, tapi juga belajar dari anak-anaknya. Maksud belajar di sini yaitu mendengarkan keluh kesah mereka, sehingga apa yang kita ajarkan itu berdasarkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka impikan. Seperti itu. Sudah, closing statement dari saya. Baik, dilanjutkan dengan pemateri kedua, mungkin closing statement-nya. Oke, mungkin Kak Nurul masih terkendala teknis. Kita bisa lanjut ke Rian dulu untuk closing statement. Oke, silakan. Cek. Oke, sudah terdengar. Karena saya memposisikan diri sebagai pelajar di sini ya mungkin menjadi relawan itu juga salah satu proses untuk belajar bersama masyarakat langsung. Jadi ya kita masuk ke masyarakat itu untuk belajar, jadinya nggak akan putus itu keinginan untuk belajar. Jadi mungkin itu itu yang bisa saya petik dari selama menjadi relawan di sini, yaitu terus belajar aja, terus belajar, dan gurunya pun nggak cuman senior, bahkan junior pun akan menjadi guru. Kita seperti di desa, kita melihat anak-anak saling berbagi, kita juga kayak terpancing untuk mereka aja yang masih kecil udah bisa berbagi. Jadi ya saya yang udah dewasa pun harus bisa mencontoh hal-hal yang baik dari bahkan sekalipun anak-anak ya. Jadi mungkin itu belajar aja terus. Oke, baik. Berarti menjadi relawan adalah tidak pernah putus dari proses belajar. Seperti itu ya, Rian. Closing statement ya. Oke, kita lanjut dengan Kak Nurul mungkin. Silakan. Masih unmute, Kak Nurul? Halo? Mic-nya masih unmute? Oke, sudah. Halo, sudah terdengar. Maaf, silakan. Sedikit kesalahan teknis, jadi saya harus beralih ke ke yang lain. Jadi menurut saya itu kalau misalnya closing dari saya itu saat kita ke desa itu kita tidak hanya bisa melihat apa sih yang sama anak-anak itu hal-hal yang wajar. Terkadang kita harus mendekati anak-anak itu secara hal yang kita tidak. Jadi maaf sebelumnya. Nah, jadi dari saya itu, kalau misalnya kita di desa, kita tuh harus lebih peka dengan kondisi anak-anak. Kita tidak bisa cuma diam saat mendapatkan anak-anak yang dirundung, dibully, dan sebagainya. Terkadang itu juga akan berpengaruh dengan semangat belajar mereka, dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan mereka sendiri, dan itu juga akan membuat mereka tuh lebih tertekan. Nah, kita sebagai guru impian yang datang ke desa itu, kita menyediakan wadah sebagai teman
teman terdekat mereka yang menjadi teman curhat mereka untuk berkeluh kesah dan berceritakan apa yang mereka rasakan kepada kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul untuk closing statement-nya. Berarti anak-anak sebagai motivasi dan juga tempat belajar yang luar biasa untuk diri sendiri dan juga untuk ke depannya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, kita akan ada sesi giveaway lagi nih, teman-teman. Tapi giveaway kali ini, teman-teman yang mengikuti forum pada hari ini atau mendapatkan challenge dari kita, yaitu teman-teman silahkan membuat pelajaran apa saja yang bisa diambil dari webinar series kita pada hari ini. Teman-teman silahkan tuliskan jawabannya di Instagram teman-teman, boleh di feed ataupun di Instastory dengan tag @Rumah Relawan Remaja. Jadi teman-teman diulangi sekali lagi, teman-teman bisa membuat pelajaran yang bisa diambil dari webinar series pada hari ini dengan mempostingnya di Instagram, baik di feed maupun di Instastory. Jangan lupa tag @Rumah Relawan Remaja, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah tiba di sesi terakhir. Jangan lupa link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia diisi untuk e-sertifikat nantinya. Kemudian saya bisa menyimpulkan bahwasanya diskusi kita pada hari ini berkaitan dengan pendidikan alternatif dan guru impian adalah menjadi relawan itu proses belajar sepanjang hayat sebenarnya, yaitu di mana kita bisa belajar dari masyarakat, kita bisa belajar dari siapa saja, dan kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang tidak kita dapatkan ketika kita tidak menjadi relawan, seperti itu. Menjadi relawan itu sangat unik sekali, kemudian menjadi pekerja sosial itu juga sesuatu yang sangat luar biasa, dan guru impian memang betul-betul guru yang diimpikan oleh anak-anak desa yang tidak memiliki kesempatan pendidikan seperti anak-anak yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa juga besok dan hari berikutnya kita akan ada live IG, dan juga hari ini bakal ada live IG bersama guru impian juga yang akan membahas terkait dengan karya anak-anak. Nah, live Instagram tersebut di hari ini teman-teman jangan lupa tetap stay di Instagramnya @Rumah Relawan Remaja, akan ada live IG bersama dengan guru impian lainnya yang akan bercerita hal lebih menarik lagi pada jam 15 sampai dengan jam 16 WIB, seperti itu. Oke, terus menjadi insan pembelajar, terus berbuat untuk masyarakat, karena berbagi itu tidak akan rugi untuk diri kita sendiri, dan memberikan sesuatu untuk negeri itu adalah hal luar biasa. Oke, saya Nur Hayatul Ulfa selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, sangat aktif sekali pada hari ini. Salam literasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti sore di Instagram.